Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Menyampaikan suatu konferensi, salah satu, kalau kita potong konteksnya hanya terkait dengan penghinaan, merasa dihina karena daerahnya. Artinya karena daerahnya ada sesuatu masyarakat yang dihina. Nah, di belakang tempat itu bilang seperti ini, saya sebutkan di dalam surat dakwaan itu. Indonesia dijara rakyat, dipaksa pasrah bersuara, risiko penjara. Di antara isi transkrip konten terdakwa itu, saya tahu Indonesia bukan penjahat tapi penjarahan. Dijara luar biasa, dahsyat sekali. Yang kedua, tolak pindah ibu kota negara, proyek oligarki merampok uang rakyat. Di antara isi transkrip konten terdakwa itu, punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Dan kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Frasa bahasa yang seperti disampaikan oleh terdakwa, artinya ada tempat daerah yang ditujukan. Apakah sih dalam hal tersebut tidak ada rasa yang menyentuh fisik masyarakat dibuat perkataan seperti pidana seperti itu? Terima kasih. Kalau kita konstruksinya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, rumusannya jelas. Itu kan sudah mengarah SARA. SARA itu suku, harus deskripsi sukunya apa, ya. Kemudian agamanya apa. Kemudian R-nya adalah ras dan A-nya adalah antar golongan. Apakah deskripsi itu sudah ada di dalam peristiwa itu? Ya, berbeda. Oleh karena itu, saya pribadi sepakat mengatakan harusnya pasal 28 ayat 2 itu di amandemen, tidak diletakkan di situ, karena itu akan menimbulkan tafsiran yang meluas, ya, tafsiran yang meluas. Jadi kalau saya sebagai ahli pidana, SARA itu adalah mempertentangkan kedaulatan suku satu dengan suku yang lain. Tetapi menyebut SARA itu sekali lagi bukan kejahatan, ya. Jadi SARA kalau di dalam konteks perbuatan pidana itu harus jelas sukunya suku apa, agamanya apa, rasnya apa, dan A-nya yang keempat adalah antar golongan itu apa. Itu harus disebutkan. Baik, tapi kan secara dalam undang-undang kan belum diamandemen. Tadi kan ahli bilang mau diamandemen. Ya, ini bagaimana kalau tidak diamandemen? Sudah jelas menunjukkan risikonya, ada klausal dan akibatnya tadi. Salah satu kita hadirkan saksi, menyatakan terjadilah fisik, kan saling bersentuh. Kan fisik ini kan ada hati, terhina suatu daerah. Bagaimana menurut kajian saudara ahli? Ya, saya tegas Bapak Hakim yang mulia bahwa jawabannya sebagai ahli pidana, rumusan itu harus berupa kekacauan. Jadi SARA itu harus tegas menyebut sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, golongannya apa. Ya, kalau kita menyebut misalkan nama sebuah pulau, saya tanpa bermaksud, karena saya bukan saksi fakta, maka tidak bisa itu dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, ya. Sebab kita menyebutkan yang disebut kejahatan itu tentu ada kewajiban dan tanggung jawab pidana. Kewajiban dan tanggung jawab pidana ukurannya adalah subjek. Maka kalau kita kembalikan kepada mens reanya, niat jahatnya, itu ditujukan kepada siapa? Kalau sudah jelas itu ditujukan misalkan kepada masyarakat, mohon maaf, Dayak misalkan, ya, masyarakat Melayu, jelas itu sudah memenuhi unsur pidana. Begitu rekan jaksa. Ya, yang mana saksi yang pernah kita hadir adalah dari saksi ahli Pasir Dayak. Nah, itu kan menyebutkan orang yang datang, yang melaporkan. Apakah itu sudah menyentuh rasa perasaan rakyat Kalimantan seperti itu, khususnya Kalimantan Timur? Ya. Jawaban saya tegas, tadi saya menyebutkan rumusannya bisa dicari. Kalau memang pasal 28 ayat 2 itu dicari satu persatu, apakah unsur di situ terpenuhi atau tidak, begitu jawaban. Nah, iya. Kalau dengan cara sengaja dengan menerbitkan, kalau dengan menggunakan akun YouTube, itu kan menerbitkan, menyiarkan secara live. Apakah itu tidak secara langsung fisik? Apakah secara adat hukum Kalimantan itu harus sama dengan yang pulau lain? Kan ada menyentuh fisik. Bagaimana menurut
pandangan ahli ini? Ya lebih-lebih pakai adat. Kalau adat kan kita menganut hukum positif. Hukum positif kan KUHP dan pasal-pasal yang memuat sanksi pidana. Begitu saudara jaksa. Jadi ranahnya itu ada hukum positif. Ya, hukum positif itu kan ada rumusannya. Misalkan Anda tadi mengatakan suku, agama, di deskripsi saja. Itu sukunya apa, agamanya apa, rasnya ras apa, kan begitu. Kalau saya karena saya ini ahli, jadi saya boleh berpendapat, ya. Itu opini, ya. Opininya tentu berbeda. Setiap orang kan boleh beropini. Opininya berbeda. Opininya ada yang mendukung, opininya ada yang tidak mendukung. Apa salahnya begitu? Ya. Baik, kalau secara opini tadi diberikan kebiasaan untuk menyatakan pendapat, opini. Kalau opini itu dilengkap dengan fakta bukti, kalau tidak mempunyai alat bukti bagaimana? Menurut saya menyampaikan seperti itu. Membuat sesuatu apa yang akan terjadi? Ya, tanpa mengering rasa hormat saya, jadi ini kan persidangan ini kan kaitannya dengan seseorang yang didakwa karena melanggar 5 pasal tadi, ya. Undang-Undang 1 tahun 46, pasal 14 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 15 Romawi, ya, kemudian pasal 48 ayat 2 dan 156 serta 28 ayat 2. Maka deskripsinya di situ itu terpenuhi atau tidak? Karena kalau nanti harus meminta pendapat saya sebagai ahli, saya kan boleh pendapat saya berbeda dengan Anda, dan saya juga tidak boleh dipaksa untuk mengkonstantir jawaban saya harus mengiyakan pertanyaan Anda. Ya. Oke, ahli. Artinya kalau dalam hal sesuatu perbuatan itu harus dibuktikan di persidangan, kalau begitu tidak bisa dihentikan kan. Jadi terdakwanya harus kita buktikan di dalam persidangan kan. Menurut ahli gimana? Apakah dihentikan dalam perkara penyidikan atau bagaimana? Kalau pertanyaan seperti itu jelas di dalam Undang-Undang ITE itu, kalau kita bicaranya integrated criminal justice system, artinya di situ ada rangkaian laporan atau pengaduan itu kepada polisi, polisi kemudian sampaikan jaksa, jaksa lengkap dibawa ke persidangan, maka kita harus ikuti aturan yang sudah ada. Di dalam proses penyidikan itu ada peraturan Kapolri, kemudian ada SE Kapolri juga. Jadi tegasnya di situ, apakah aturan-aturan di dalam proses penyidikan yang notabene dibuat oleh kepolisian, oleh Kapolri, yang berarti itu peraturan sebagaimana Anda punya perja, peraturan kejaksaan, dijalankan apa tidak? Begitu rumusannya, rekan jaksa. Baik, mungkin rekan saya bertanya. Terima kasih majelis, kami lanjutkan. Tadi ahli mengatakan, menceritakan banyak mengenai sejarah pasal-pasal, khususnya pasal-pasal yang ada di dalam dakwaan kami, jasa penuntut umum. Pertanyaan saya, apakah ketika sebuah peraturan perundang-undangan itu belum dicabut, itu masih berlaku atau bagaimana terhadap undang-undang itu? Jawaban saya tegas, masih berlaku. Masih berlaku. Ya. Berarti selama pasal-pasal tersebut belum dicabut, masih berlaku dong sampai dengan hari ini. Betul begitu ya? Betul. Kemudian saudara tadi juga sempat mencontohkan ada peristiwa keonaran di Tuban ya, yang sampai sempat membakar ban. Kemudian saudara mengatakan bahwa keonaran itu ramai sekali ada di Tuban. Padahal yang saudara maksud itu kan tidak di semua desa-desa ramai begitu kan. Itu kan hanya di pusat kota Tuban waktu itu. Sedangkan ini ada keonaran satu kasus ya, ada keonaran yang bukan hanya terjadi di satu kota, bahkan mungkin di beberapa kota, bahkan lintas provinsi. Ada juga bukan cuma membakar ban, dia juga membakar apa yang lain yang ada di jalanan, kemudian menyembelih babi di jalanan sehingga mengganggu ketertiban umum. Berarti kan antara yang saudara contohkan dengan yang terjadi dalam satu kasus yang saya sebutkan ini kan lebih, yang saya sebutkan ini memenuhi keonarannya. Mungkin referensinya
dilengkapi. Tuban itu bukan bakar ban, tetapi membakar SPBU, membakar rumahnya calon bupati, ya. Jadi bukan bakar ban. Kalau bakar ban demo kan sehari-hari itu. Jadi yang dimaksud keonaran itu sebuah peristiwa fisik yang terjadi, yang memang masyarakat itu menjadi takut betul. Sekarang jangankan ada bakar-bakaran, ban meletus itu saja sudah orang punya rasa takut gitu. Tapi deskripsi ini kan karena kita bicara tentang perbuatan pidana, maka rumusannya itu harus rumusan yang sifatnya real. Real itu berarti terumuskan di dalam undang-undang sesuai dengan pasal yang didakwakan itu rumusannya apa, ya? Kan begitu rekan jaksa. Berarti artinya memang ada benar-benar masyarakat di situ merasa takut, ya, terganggu begitu secara psikisnya. Iya. Bahkan ada pelanggaran membakar, ya. Berarti kan ada pidana yang dilakukan, ya. Seperti membawa sajam di luaran, itu kan juga ada undang-undang darurat. Saudara tahu? Enggak, ini pertanyaannya apa, saya tidak bisa. Nah, kan tadi saudara mengatakan bahwa di Tuban ada tindak pidana yang dilakukan, yaitu membakar SPBU. Iya. Siap majelis? Iya. Siap majelis. Memang apa yang saudara pahami kebenaran dengan pendapatnya Beda. Tidak ketemu. Siap. Iya. jangan paksakanlah, biarin aja Iya. dengan pendapatnya. Betul. Siap. Siap. Ketemu majelis karena tadi beliau mengatakan bahwa ada rasa takut yang ada di masyarakat. Ketemu, artinya memang seperti itu, ada rasa takut apa. Ketemu. Maka saya lanjutkan pertanyaan lain aja majelis. Ya. Siap. Saya ganti pertanyaannya majelis. Saya ganti. Ya, saya lanjutkan pertanyaan lain majelis. Terima kasih majelis. Selanjutnya saya lanjutkan pertanyaannya. Tadi sudah kita bahas mengenai keonaran. Kemudian mengenai mens rea. Mens rea ini kalau ada perbuatan dilakukan berulang-ulang, ya. Apakah itu bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai mens rea? Perbuatan berulang-ulang itu harus konkret, ya. Artinya apakah ketika seseorang berpendapat menyiarkan itu sekaligus juga dengan ajakan misalnya. Tetapi ketika dia berpendapat berulang kali pun kan tidak masalah itu, ya? Iya, saya tidak menanyakan apakah satu pendapat, ya. Tapi yang saya tanyakan, apabila ada perbuatan pelanggaran, ya, yang dilakukan secara berulang-ulang, apakah itu juga bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai bahwa mens rea-nya sudah ada nih? Nah, ini saya jawab tegas. Itu yang menilai beliau, yang mulia majelis hakim. Nanti kalau saya menyimpulkan, berarti saudara menolak menjawab pertanyaan kami. Iya. Kami lanjutkan. Saudara tadi juga menjelaskan mengenai riset, ya. Mengenai riset. Riset itu yang saudara jelaskan tadi adalah dengan mengutip-ngutip, ya. Mengutip-ngutip kayak riset hukum, ya, biasanya orang bikin skripsi atau bikin tesis dan segala macam. Jurnal juga termasuk, ya. Yang saya tanyakan, apakah boleh mengutip itu? Ini kan bukan masalah hukum tentunya, ini kan masalah fakta, masalah berita-berita itu kan harus nyata. Apakah boleh mengutip itu hanya sepotong-potong berita yang dikutip, tapi berita lainnya tidak pernah dikutip? Apakah itu juga termasuk meriset? Ya. Jadi intinya ketika seseorang, nanti saya melebar, takut saya menerangkan tentang berita yang mulia. Saya hanya akan tegaskan saja, apakah data yang disajikan itu ada sumber referensinya? Sudah begitu saja jawaban saya. Kalau memang sudah ada sumber referensinya, kan bisa beda juga sumber referensinya seorang A dengan seorang B ketika dia menulis skripsi bisa berbeda, ya. Jadi kalau diukur benar dan tidaknya, tentu itu fakta ilmiah juga harus dibantah dengan fakta ilmiah. Begitu, saudara. Nah, apakah data yang ada sumber referensinya itu terus kemudian harus turun
menginvestigasi bener nggak data ini. Saya pikir yang namanya penelitian itu kan ada dua, field research itu adalah penelitian lapangan dan library research. Library research itu termasuk data sekunder dari berita di koran dan sebagainya, itu boleh begitu. Nah, itu tapi dalam hal hukum ya, di ilmu hukum maksudnya. Kalau di ilmu jurnalistik kan beda lagi. Ya, kalau ilmu jurnalistik itu kan 5W1H rumusnya ya, 5W, when, why, who, what. Bukan, yang saya tanya, yang saudara sebutkan tadi dari keahlian saudara selaku hukum kan? Ya. Nah, bukan selaku jurnalistik toh? Iya. Nah, Pertanyaan saudara soalnya soal jurnalis, saya sudah tegas. nah makanya saya hanya menegaskan aja, bukan jurnalis Pak kan begitu. Ya. Cukup hukum. Kemudian saya tanya juga kepada saudara, ini ada peristiwa hukum ya, ada press release. Press release ini bisa nggak saudara mendefinisikan peristiwa hukum apa press release ini? Press release ini kalau dari deskripsi hukum berarti mewartakan, menyampaikan pesan untuk diketahui kepada khalayak, tergantung medianya. Kalau medianya online ya berarti pembaca online, kalau medianya fisik cetak ya berarti mereka juga baca koran atau majalah. Kalau medianya elektronik berarti itu televisi atau radio, menyampaikan pesan begitu. Menyampaikan pesan. Berarti yang ada di press release ini ada berapa pihak, Pak? Apakah ada orang yang menyampaikan pesan, terus kemudian ada persnya yang menjadi media penyampaian pesan itu? Saya tidak berkompeten menjawab. Ya. Berarti saudara kan tidak berkompeten juga menjawab peristiwa pidana yang terjadi pada hari ini, karena ini press release. Kemudian saudara tadi mengatakan mengenai SARA. Saudara tadi mengatakan yang dilarang itu mempertentangkan SARA. Tapi kalau cuma menyebut SARA nggak apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah perbuatan yang menghina SARA boleh nggak? Jadi ada SARA nih, habis itu suku apalah dihina, boleh nggak? Ini pertanyaannya maksudnya apa? Saudara tadi SARA kan mengatakan SARA itu tidak boleh sepanjang mempertentangkan SARA, ya. Siap. SARA, iya. Siap. Kan kalau mempertentangkan SARA itu kan antara satu suku dipertentangkan dengan SARA lainnya. Kan begitu. Satu SARA, apakah itu suku, agama, ras, antar golongan, dipertentangkan dengan SARA yang lain. Nah, apa yang dimaksud saudara mempertentangkan SARA itu? Nah, mempertentangkan SARA itu misalnya kita mencela peradaban satu suku, itu mencela, itu namanya mempertentangkan SARA. Berarti termasuk kebiasaan orang bersajen, kebiasaan dipertentangkan dengan yang tidak bersajen, itu mempertentangkan SARA. Jelas itu ya. Iya, ya. Lalu apakah boleh mengatakan ini ada satu daerah tertentu terus kemudian dikatakan sebagai tadi kan tempat jin buang anak. Saya tidak menganukan itu sudah dibahas panjang lebar tadi. Satu daerah tertentu masyarakatnya ya dikatakan sebagai kuntilanak atau genderuwo. Boleh enggak? Apakah termasuk dalam kategori menentangkan SARA yang saudara maksud itu? Kalimat itu sama sekali bukan hal yang mempertentangkan SARA, karena deskripsi SARA itu jelas suku, agama, ras, antar golongan. Ya, itu. Berarti bukan termasuk mencela kalau menurut saudara ya? Pendapat saya itu bukan SARA otomatis. Pendapat saudara begitu. Oke. Yang saya tanyakan selanjutnya mengenai restoratif justice. Saudara panjang lebar tadi mengatakan bahwa restoratif justice begini-begini. Namun saudara belum menjelaskan apa saja sih kriterianya sebagai satu tindak pidana itu untuk bisa direstoratif justice-kan. Terima kasih ya. Kebetulan disertasi saya menjadi dokter 2013. Disertasi saya tentang model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial. Jadi restoratif justice itu mempertemukan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan, kemudian dicari kesamaannya di titik tengahnya. Apakah keduanya nanti sepakat atau tidak? Ya. Nah. Ya. Syaratnya. Oh ya, terima kasih.
Syaratnya adalah satu, perkara-perkara yang tidak berurusan dengan terorisme. Ya, artinya itu bukan masuk kategori extraordinary crime. Perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan korupsi, ya, perkara-perkara yang masuk kejahatan dengan ancaman berat, misalkan perkara pembunuhan, ya. Sepanjang perkara yang lain, pencurian pun itu bisa direstorasi. Itu pendapat saya, Bapak Hakim yang mulia. Dasar hukumnya di mana, Pak? Kenapa? Dasar hukumnya di mana sehingga perkara itu bisa di restoratif justice? Karena kalau penegak hukum, ya kan kita semua lah, semua masyarakat, kalau tidak melakukan sesuatu tidak ada dasarnya kan. Ya, kalau Anda kan punya Perja nomor 15 2020, polisi punya Perkap nomor 8 2021. Nah, apa kriteria yang ada di Perja sama Perkap yang saudara ini? Jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi di depan. Sudah saya jelaskan di depan, tidak termasuk perkara korupsi, tidak termasuk perkara-perkara dengan ancaman berat, ya. Sudah saya jelaskan di situ tadi. Karena di dalam Perkap dan Perja itu adanya perdamaian menjadi syarat satu majelis, kemudian yang kedua adanya nominal kerugian 2.500.000 juga menjadi syarat majelis, sehingga ahli ini sepertinya kok kurang penguasai ini. Kemudian silahkan mengenai judicial, siap majelis, mengenai judicial iya. Siap majelis, siap majelis. Jangan bertanya, tapi menginginkan Jawabannya sama. sama tadi di sini. Saya perlu ngomong ini. Kami boleh bertanya, tapi biarkan kami berpendapat. Jangan menginginkan jawaban ahli ini sesuai dengan keinginan kita. Jangan, biarkan kami berpendapat seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Siap majelis, terima kasih majelis. Mengenai saudara tadi juga mengatakan istilah judicial corruption, ya kan, yang dilakukan oleh yuris, ya kan? Yuris ini definisinya apa aja? Yuris ini orang yang berprofesi dalam bidang hukum. Itu adalah teori saya, itu deskripsi saya. Saya bisa sependapat, bisa tidak sependapat. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak berpendapat majelis izin. Saya hanya menganukan siapa saja sih, profesi apa saja yang dimaksud oleh ahli ini, yang sebagai yuris itu profesinya apa aja? Sudah saya jelaskan tadi ya. Pertanyaan sudah sama dengan pertanyaan penasihat hukum tadi, sudah saya jelaskan. Saya pikir itu ya. Oke, saudara tadi menjelaskan bahwa profesi yuris tadi ada jaksa, hakim. Apakah, pertanyaan saya, apakah penasihat hukum atau advokat ya, pengacara itu juga yuris? Bisa, dalam posisi tertentu dia juris ketika dia membuat legal opinion. Nah itu majelis, karena belum lengkap jawaban ini, hanya dipotong dua pihak saja. Kemudian juris corruption ini apakah ada pasal Pak mengenai pemidanaannya jika ada pihak-pihak yang melakukan judicial corruption? Jelaslah, itu pasal-pasal korupsi bisa diberlakukan, pasal-pasal obstruction justice juga bisa diberlakukan. Bisa diberlakukan ya. Kalau konkretnya pasal berapa? Mungkin diatur di KUHP atau di undang-undang mana Pak? Ya, kalau di korupsi kan bisa dikenakan di pasal 2, bisa dikenakan ya. Sudah itu aja Pak. Di KUHP apa yang lain tidak ada ya? Saya ingin sampaikan, saya tidak sedang dalam ruang ujian yang mulia ya. Kami hanya menggali keterangan majelis. Karena pertanyaan tidak substansial, tidak berkait dengan. Karena yang ingin saya lanjutkan pertanyaan, apakah judicial corruption tadi itu juga termasuk ketika ada perbuatan menghilangkan bukti, misalnya seperti menghapus video begitu? Itu perbuatan pidana, masuk. Perbuatan pidana ya, masuk video yang deskripsi saya masuk. Ya, alat bukti masuk pidana. Masuk ya. Cukup, yang lain mungkin bisa. Ini sesuai keahlian saudara ahli ya. Saya stressing di pasal 14 ayat 1 1946 ya. Menurut ahli
delik dalam pasal 14 itu delik formil atau material? Itu delik material. Menurut pendapat ahli ya, karena di berbagai literatur, ada beberapa literatur yang saya baca, para pengamat hukum, pakar hukum pidana terbelah terhadap delik ini. Sebagian berpendapat itu delik formil dan sebagian delik material, karena ada di pasal 14 itu prasa kata dapat. Menurut ahli gimana itu? Karena saya sebagai ahli, saya boleh berpendapat, pendapat saya itu delik material. Tapi mengenai ahli, saudara ahli tahu nggak kalau ada ahli pakar hukum pidana yang berpendapat itu delik formil, saudara mengerti? Tahu? Boleh lah, boleh, siapapun boleh berbeda. Namanya ahli itu kan dia disebut doktor karena dia membuat teori hukum. Jadi dia boleh berbeda, ya. Ketika saya ditanya apakah penghinaan itu pidana, saya akan mengatakan itu perdata karena negara tidak merasa dirugikan. Kalau saya ditanya itu pendapat saya. Oke, kalau mengenai ada frasa dapat menimbulkan keonaran ya, di misal di ayat 2 kalau nggak salah ya, pasal 14 itu gimana menurut ahli? Kalau penafsiran pasal dari unsur objektif dapat menimbulkan ini. Ini pertanyaannya yang mana? Saya disuruh dapat itu, kata-kata dapat itu kan tadi mengatakan delik formil. Ini kalau analogi saya ya, kalau dapat itu kan berpotensi tidak harus ada akibat gitu, maksudnya berpotensi ini bisa memenuhi unsur gitu. Kan itu yang ketiga harus ada keonaran. Yang ketiga itu harus ada keonaran. Itu rumusannya kan kumulatif, tidak hanya satu-satu. Yang terakhirnya itu harus ada unsur keonaran di pasal 1 dan 2. Itu harus disebutkan ada keonarannya. Ya kan dapat menimbulkan keonaran itu, maksudnya kata-kata dapat itu kan dikunci di kata dapat, yang saya stressing di sana. Menurut ahli gimana itu? Ya, keonaran karena itu undang-undang buatan Belanda. Keonaran adalah bukan, maksudnya dapat menimbulkan keonaran. Kalau di ayat 1 kan menimbulkan keonaran, kalau ayat 2-nya kan dapat menimbulkan keonaran. Dapat menimbulkan keonaran